Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah. Pada kali ini kita akan membahas peradaban Mesopotamia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas peradaban awal Cina. Ya, peradaban awal Cina merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban Tiongkok atau kita kenal Cina berawal dari berbagai daerah di sepanjang lembah sungai di Huanghu atau Sungai Kuning. Pemerintahan dinasti Qin. Pada masa pemerintahan dinasti Qin, ada usaha untuk menahan serangan bangsa-bangsa barbar seperti Mongol dan sebagainya. Kaisar Qin lalu membangun tembok besar yang disebut Tembok Besar Cina, dan bangunan ini menjadi salah satu keajaiban di dunia. Sebelum ke materi inti, ini ada fakta unik bagaimanakah munculnya sihir pertama kali di negeri Babilonia. Mari kita bahas pada materi ini. Akan tetapi tidak akan dibahas pada video ini, dan pembahasan ini akan dibahas dalam video lainnya. Oke, lanjut saja. Peradaban Mesopotamia dalam aspek lingkungan. Peradaban Mesopotamia berkembang di tanah pertanian yang subur di antara dua aliran sungai besar, yakni Efrat dan Tigris, di wilayah Asia Barat dan di daerah yang kini menjadi Republik Irak, dan sebagian lainnya termasuk dalam wilayah Suriah dan Iran. Dalam bahasa Yunani, kata Mesopotamia berasal dari kata mesos yang artinya tengah atau di antara, dan potamos yang berarti sungai. Dengan demikian, secara harfiah Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Mesopotamia diyakini sebagai pusat peradaban kuno tertua di dunia. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Mereka telah berhasil membangun 12 kota utama, di antaranya adalah Ur, Uruk, Kislex, Nippur, dan sebagainya. Sungai Tigris yang panjangnya mencapai 2000 km lebih dan Sungai Efrat dengan panjang 2000 km lebih membentuk daerah pertanian yang subur membentang dari Laut Tengah sampai ke Teluk Persia. Oleh karena itu, daerah Mesopotamia sering dijuluki dengan istilah daerah bulan sabit. Selain subur, geografis daerah Mesopotamia merupakan wilayah terbuka. Tidak ada benteng alam yang dapat melindungi daerah ini, seperti gunung tidak ada, dan daerah pendudukan invasi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari serbuan bangsa-bangsa lain, penduduk awal Mesopotamia, yaitu bangsa Sumeria, membangun benteng yang di luarnya diberi parit-parit lebar yang dialiri air. Kendati demikian, ternyata peradaban di sini diduduki oleh berbagai bangsa. Bangsa Sumeria yang merupakan bangsa pertama dalam menempati peradaban Mesopotamia telah menguasai berbagai bidang ilmu. Dalam bidang matematika, mereka menggunakan sistem bilangan sehadesimal, yaitu menghitung dengan dasar bilangan 6 seperti pada gambar tersebut. Mereka juga telah dapat menghitung lingkaran yang berbentuk 360 derajat. Selain itu, ilmu astronomi mereka kuasai karena berhubungan dengan menanam dan kepentingan meramal nasib. Untuk keperluan pengukuran, mereka menguasai ukuran panjang, lebar, dan luas. Di bidang teknologi, bangsa Sumeria tidak hanya terampil membuat berbagai peralatan rumah tangga, tetapi juga bangunan-bangunan besar dari batu bata, bahkan mampu membuat kapal. Nanti terkait kemampuan meramal nasib akan dibahas lebih lanjut, yang dibahas dalam bab awal mulanya sihir di Babilonia. Selain itu, dalam bidang tulis-menulis, sejak sekitar 3000 sebelum Masehi, bangsa-bangsa yang mendiami Mesopotamia sudah mengenal tulisan yang disebut tulisan paku. Tulisan itu dibuat dengan cara mengorek semacam tanah liat. Dalam aspek pemerintahan, secara garis besar, bangsa-bangsa pendukung peradaban Mesopotamia terdiri atas
bangsa Sumeria, Akkadia, dan Babilonia Lama, Babilonia Baru, Assyria, dan Persia. Kan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, akan kita temui seperti bangsa Amori, Elam, Asyur, dan Makedonia dari Yunani. Pembahasan ini tidak akan dibahas secara mendalam. Nah, nanti kita akan kupas terkait awal mula sihir di Babilonia. Nah, kita sudah memasuki pembahasan awal mula sihir di Babilonia. Nah, karena pembahasan ini membutuhkan waktu dan pemahaman yang mendalam, oleh karena itu Anda diharapkan menonton YouTube di channel yang lain, yakni yang berjudul Sejarah Awal Mula Sihir di Dunia, tepatnya di Babilonia. Nah, dari channel YouTube Kafah History. Tonton ya. Oke. Selanjutnya, aspek kepercayaan bangsa-bangsa yang pernah menduduki Mesopotamia. Nah, sejak awal hingga runtuhnya kerajaan-kerajaan yang memeluk peradaban Mesopotamia, agama memainkan peran yang sangat penting. Pentingnya agama terlihat dari pengaruhnya terhadap semua aspek kehidupan, seperti organisasi pemerintahan, seni, sastra, bahkan ilmu pengetahuan. Kepercayaan bangsa Sumeria atau bangsa yang pertama kali menduduki wilayah Mesopotamia adalah politeis. Begitu pula bangsa lainnya dalam pembahasan ini, yaitu memuja banyak dewa. Hal ini terlihat pada peninggalannya, yaitu zigurat yang digunakan untuk menyembah para dewa. Pengetahuan lainnya yang juga sudah dikuasai mereka diantaranya sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran planet-planet bumi. Selanjutnya, aspek sosial peradaban Mesopotamia. Dalam struktur masyarakat di Mesopotamia terbagi dalam beberapa kelas sosial, dan yang paling tertinggi adalah raja. Raja dalam sistem pemerintahan Mesopotamia berperan sebagai pimpinan kerajaan dan dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan pemilik kerajaan. Selain raja, sistem struktur sosial seperti di daerah lainnya, yaitu pedagang dan pengrajin, petani peternak, budak, dan yang terakhir di posisi yang paling rendah adalah budak. Dan yang terakhir adalah aspek hukum pada peradaban Mesopotamia. Hukum di masyarakat ini merupakan tatanan hukum tertua yang pernah ditemukan oleh sejarah hukum. Hal yang paling spektakuler dalam sejarah hukum Babilonia atau Mesopotamia adalah Kode Hammurabi yang mengatur hak dan kewajiban perdagangan, perkawinan, perbudakan, dan pidana lainnya. Selanjutnya, kesimpulan dalam video kali ini, peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara dua sungai besar, yakni Sungai Efrat dan Tigris, sekarang negara Irak. Bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru merupakan bangsa-bangsa yang pernah mendiami daerah ini. Daerah Mesopotamia merupakan daerah yang subur, sehingga banyak bangsa yang memperebutkannya. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Pada minggu yang akan datang kita akan belajar peradaban awal di Afrika. Kita tutup materi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.